Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salatul khusuf rahimakumullah. Alhamdulillah, semua kemuliaan dan semua pujian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Hamid, Maha terpuji dan Maha mulia. Maka semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini atau pada malam hari ini, kita sebagaimana dalam perhitungan hisab dan tersaksikan oleh sebagian umat Islam bahwa pada malam hari ini telah terjadi sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang tak seorang pun manusia sanggup untuk menunda atau mempercepatnya. Peristiwa al-khusuf atau gerhana bulan, di mana posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Dan ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kecil dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada manusia, yang ditunjukkan kepada kita, bahwa kita sebagai hambanya, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan sebuah syariat bahwa dalam menanggapi atau menyikapi fenomena alam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Pencipta, sebagai yang Maha mengadakan. Jauh sebelum kita ada, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Dan penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka sebenarnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, maka segala hal yang terjadi di sekitar kita ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya apapun peristiwa yang terjadi di sekitar kita, kita mempunyai prinsip la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin sidang jamaah salatul khusuf rahimakumullah. Apa yang terjadi, yakni peristiwa gerhana baik bulan atau gerhana matahari, bukanlah sebuah peristiwa yang berkaitan dengan lahir atau wafatnya seseorang. Tidak ada hubungannya sama sekali. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa kepada kita bahwa alam semesta ini Allah lah yang mengaturnya. Mulai dari hal yang terkecil yang tidak sanggup kita lihat sampai perkara yang besar yang sering sekali kita lihat. Udara setiap hari, setiap saat kita hirup. Matahari bisa kita nikmati, hangatnya matahari kita bisa nikmati, sinar matahari kita bisa nikmati. Rembulan pun demikian, bintang-bintang di langit bisa kita nikmati, bisa kita memanfaatkan cahaya dan sinarnya. Dan itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa tak ada seorang pun di antara manusia ini yang sanggup untuk mengendalikan semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam akhir surah Al-Imran bahwa sesungguhnya hal demikian itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi yang absar, bagi yang memiliki al-absar. Siapakah orang yang memiliki al-absar ini? Yang memiliki basirah, yakni alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Mereka yang al-absar yang memiliki basirah ini adalah orang yang senantiasa yadhkuruna Allah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan ia mengingat Allah Subhanahu wa taala? Qiyaman, ketika ia dalam posisi berdiri, atau ketika ia dalam posisi duduk, atau ketika ia sedang berbaring, tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memikirkan bahwa apa yang terjadi di alam sekitar ini adalah semata-mata keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu peristiwa yang terjadi ini adalah mengingatkan kita akan kemahan besaran Allah Subhanahu wa taala, akan kemahan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengatur, maka kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salatul khusuf rahimakumullah, telah begitu banyak masalah yang terjadi sepanjang hidupnya manusia. Sejak manusia pertama sampai hari ini
manusia tidak pernah diliputi yang namanya, tidak pernah jauh dari namanya masalah. Masalah senantiasa hadir dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia hadir tidak untuk menyelesaikan masalah. Manusia tidak akan sanggup menyelesaikan masalah. Yang Allah ingin lihat ialah apa sikap kita ketika Allah memberikan kita masalah. Apa yang ada dalam hati kita, kemana arah kita, kemana kiblat kita, kemana sandaran kita, siapa yang menjadi tempat kita meminta pertolongan. Inilah yang Allah ingin lihat. Karena hidup ini tidak akan selesai masalah kecuali Allah yang menyelesaikannya. Dan Allah ketika memberi kita masalah, Allah ingin lihat bagaimana hati kita. Allah ingin lihat bagaimana pikiran kita, bagaimana iman kita, bagaimana keyakinan kita. Inilah yang Allah ingin lihat. Maka ketika kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelesaikan semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi semua urusannya. Maka dari itu, dengan mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari fenomena besar ini, fenomena al-khusuf ini, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan untuk sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Untuk apa? Untuk menyebut-nyebut pencipta langit dan bumi, untuk menyebut-nyebut kita ini sebagai makhluk. Allah Maha Pencipta, kita sebagai makhluk. Maka tidak ada agama yang lain kecuali hanya Islam yang memberikan sebuah tuntunan syariah, melihat fenomena alam yang begitu indah ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar takjub, tetapi penuh dengan ta'zim dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini semua diatur oleh Yang Maha Pencipta. Dialah Allah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kelapangan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak salawat Nabi di saat-saat seperti ini. Karena inilah tuntunan atau sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah saudara khusus rahimakumullah. Pada kesempatan ini pula ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama diri kami, bahwa saat ini saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang berada di Palestina, khususnya berada di Gaza, yang berada di kota Yerusalem sendiri, sesungguhnya mereka sedang berada dalam penderitaan. Dan alhamdulillah kaum muslimin Indonesia memberikan perhatian begitu besar kepada mereka. Dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sesungguhnya sangat merindukan kita. Mereka sesungguhnya berterima kasih kepada kita, dan kita pun berterima kasih kepada mereka. Kenapa? Karena di antara negara yang pertama mengalami kemerdekaan negara kita adalah Palestina dan Mesir. Maka dari itu tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi juga ukhuwah syariah yang kita kuatkan antara ikatan kita dengan saudara kita di Palestina. Maka dari itu doa kita akan iring kepada mereka. Setiap kali kita berdoa, terselipkanlah Allahumma ansur, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di Palestina, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di Gaza, tolonglah saudara-saudara kami yang terzalimi di Yerusalem. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka. Hadirin sekalian jemaah sekalian rahimakumullah. Maka dari khutbah ini mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa ini menjadi saksi bahwa kita mengembalikan semua ihwal dan ahwal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna min alladhina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرات، اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان في كل زمان بنصرك يا خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في يروشلم، اللهم انصر إخواننا المظلومين في غزة، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.